Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pada mata kuliah matriks dan ruang vektor pada siang hari ini, kita masih membahas tentang bab 3, yaitu tentang materi ruang vektor ya. Jadi mohon dimaklumi bahwa materi ruang vektor ini memang materinya lumayan banyak ya, dan perlu pemahaman yang cukup baik dari para mahasiswa sekalian. Jadi kalau misalnya ingin memahami dengan lebih baik, maka materi ini perlu dipelajari ulang ya. Jadi kalau misalnya setelah materi masih ada yang kurang jelas, itu bisa diulang lagi, dibaca lagi untuk materi-materinya. Nah, pada minggu kemarin kita sudah membahas vektor di ruang 2, ruang 3, dan ruang N. Kemudian kita sudah membahas bagaimana menghitung norm, kemudian dot product, dan menghitung jarak di vektor atau menghitung jarak di ruang N gitu ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang ortogonalitas. Untuk yang geometri sistem linear dan cross product ini tidak saya bahas ya karena materinya terlalu banyak karena masih banyak materi-materi yang lainnya yang belum terbahas. Jadi untuk saat ini di materi ini saya akan membahas tentang ortogonalitas. Baik, kalau kita mengingat rumus di materi sebelumnya ya bahwa sudut antara dua vektor tak nol, vektor U dan vektor V di dalam ruang N itu didefinisikan dengan rumus baik berikut ya. Theta sama dengan cos inverse dari U dot V dibagi dengan norm U dikali dengan norm V. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa theta ini bernilai pi per 2 atau 180 derajat ya. Jika dan hanya jika U dot V-nya itu sama dengan 0. Jadi kita definisi sebagai berikut. Dua vektor tak 0 U dan V pada ruang N dikatakan ortogonal. Ortogonal ini artinya adalah tegak lurus ya. Jika vektor U dot vektor V itu sama dengan 0. Sebaliknya, vektor 0 di ruang N ini adalah ortogonal untuk setiap vektor di ruang N. Ya, jadi vektor U dan V itu dikatakan ortogonal jika U dot V-nya itu sama dengan 0. Baik, kita lihat contoh satu berikut ini. Tunjukkan bahwa diketahui ada vektor U itu minus 2, 3, 1, dan 4. Dan V itu sama dengan 1, 2, dan 0, 0, 1. Ini adalah vektor ortogonal di ruang 4 ya. Jadi kita disuruh menunjukkan apakah U dan V ini adalah vektor ortogonal. Nah, kita lihat di sini solusinya untuk yang poin A, di mana kita mencari dulu bahwa kita harus membuktikan bahwa U dot V ini itu sama dengan 0. Sehingga kita hitung U dot V itu berarti minus 2 dikali 1, ditambah 3 dikali 2, ditambah 1 dikali 0, ditambah 4 dikali 1, itu hasilnya sama dengan 0. Oke, sebentar. Oke, kita cek dulu ini minus 2, sebentar. Ya, kita lihat di sini min 2 kali 1, min 2, ini minus 1 ya, ini berarti ini seharusnya minus 1. Nah, berarti 4 dikali min 1 sama dengan 0. Ini kalau dijumlahkan maka hasilnya sama dengan 0. Maka ini terbukti bahwa vektor U, V ini adalah vektor ortogonal di ruang 4. Nah, kemudian yang poin B, misalkan S ya, ini sama dengan IJK. Ini adalah himpunan vektor satuan standar di ruang 3. Tunjukkan bahwa masing-masing pasangan vektor di S ini adalah ortogonal. Ya, tunjukkan masing-masing pasangan di vektor S adalah ortogonal. Berarti pasangan IJ, pasangan IK, dan pasangan JK.
Nah, masih ingat kemarin bahwa vektor satuan itu apa? Vektor I berarti vektor satuannya adalah 1, 0, 0 ya. Kemudian vektor J itu berarti 0, 1, 0. Dan vektor K itu berarti 0, 0, 1. Gini kan ya. Ini adalah vektor satuan. Berarti untuk mencari masing-masing kemungkinan ini tadi, masing-masing pasangan vektor, kita kalikan IJ, IK, dan JK. Nah, ini secara geometris ini terbukti dan terkonfirmasi bahwa perhitungan pada masing-masing pasangan ini menghasilkan nilai sama dengan 0. Oke, kemudian ini adalah cara untuk menentukan kemiringan ya. Ini adalah dengan menggunakan vektor bukan 0 n yang disebut vektor normal. Ini yaitu ortogonal terhadap garis atau bidang yang bersangkutan. Ini sebagai contoh gambar 1. Ini menunjukkan garis yang melalui titik P0, X0, Y0 ya. Kita lihat garis yang pertama, P0, X0, Y0. Ini bernormal N-nya adalah A, B ya. Normalnya adalah A, B. Dan bidang yang melalui titik P0, nah ini untuk yang ruang 3 ya. Ini untuk yang ruang 3, ini untuk yang ruang 2. Sedangkan untuk bidang ya, ini garis, ini bidang itu berarti ruang 3. Ini melalui titik P0, X0, Y0, normalnya adalah ABC. Nah, garis dan bidang ini diwakili oleh persamaan vektor sebagai berikut. Jadi yang garis yang tadi ya. Jadi N P0, P1 itu sama dengan 0. Di N dikali dengan vektor dari P0, P1 ya. Itu harus sama dengan 0. Di mana P ini adalah sembarang titik ya. X, Y pada garis atau sembarang titik X, Y, Z pada bidang. Dan vektor P0P dapat dinyatakan dalam komponen sebagai berikut. Nah, P0P pada garis ya. P0P pada garis itu sama dengan X min X0, Y min Y0. Sedangkan P0P pada bidang itu adalah berarti 3 ya, 3 ruang. X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Nah, dari persamaan ini tadi itu dapat disederhanakan menjadi seperti ini. Karena N pada garis tadi adalah A, B ya. Maka jika ini dikalikan dengan ini, persamaan ini dikalikan dengan ini, maka persamaannya menjadi A dikali dengan X min X0 ditambah B dikali Y min Y0. Ini untuk garis. Sedangkan untuk bidang, maka dia menjadi A X min X0 plus B Y min Y0 plus Z min Z0. Ini pada bidang. Nah, ini disebut persamaan titik normal, garis, dan bidang. Ini persamaan ini adalah disebut persamaan titik normal, garis, dan bidang. Nah, kita lihat contoh 2 di sini ya. Persamaan titik normal untuk ruang 2, untuk garis ya. Dari persamaan A, X min X0 plus B, Y min Y0 sama dengan 0. Untuk titik 1, minus 3. Dan N-nya sama dengan 4, minus 2. Sini. Berarti persamaan titik nolnya adalah 4 X min X0-nya 1 ya. 4 ini adalah N. Berarti 4 dikali X min 1 dikurangi 2 dikali Y plus 3. Ini sama dengan 0. Sehingga persamaan ini diperoleh bahwa persamaan titik normalnya adalah 4X min 2 sama dengan persamaan ini setara dengan sama dengan atau sejajar dengan 4X min 2Y sama dengan 10.
Oke, kemudian persamaan titik normal untuk ruang 3 dari persamaan yang tadi ya, untuk yang ruang 3 kan yang seperti ini. Kemudian di sini diberikan sebuah titik yaitu 3,07 P-nya dan N-nya sama dengan 4, 2, dan minus 5. Maka untuk persamaan titik normal ruang 3-nya adalah sebagai berikut. Kemudian ini kita kalikan dan kita jumlahkan sehingga diperoleh persamaan titik normalnya sama dengan 4x min 2y min 5z plus 23 sama dengan 0. Nah, di sini ada teorema 3.3.1. Jika A dan B adalah konstanta yang keduanya bukan 0, maka persamaan berbentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 ini mewakili garis di ruang 2 ya, dengan normal atau vektor normalnya sama dengan A, B. Kemudian jika A, B, dan C adalah konstanta yang tidak semua 0, maka persamaan berbentuk yang ini tadi, ini mewakili bidang di ruang 3 dengan normalnya adalah A, B, C. Nah, kita lihat contoh yang ketiga. Vektor ortogonal terhadap garis dan bidang melalui titik asal. Nah, misalnya persamaan AX plus BY sama dengan 0, ini mewakili garis yang melalui titik asal di ruang 2. Kemudian menunjukkan bahwa vektor N1 AB yang dibentuk dari koefisien persamaan ini adalah ortogonal terhadap garis, yaitu ortogonal untuk setiap vektor sepanjang garis. Dan bersama yang B, kita lihat dulu yang A ya. Oh, ini solusinya untuk kedua persamaan. Nah, sedangkan untuk yang B ini adalah yang mempresentasikan yang di ruang 3 ya. Berarti ada 3 titik dan vektor normalnya juga ada 3 titik. Nah, kedua persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut ya. Berarti ini yang untuk yang vektor 2, A, B dot X, Y ini sama dengan 0. Karena untuk membuktikan ortogonal tidak kan dikalikan. U dot V sama dengan 0. Kemudian ini juga yang ruang 3 juga dikalikan sama dengan 0. Atau sebagai alternatif bisa dituliskan, karena A, B ini adalah N1 tadi ya. N1 dot X, Y sama dengan 0, dan N2 dot X, Z sama dengan 0. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa N1 ortogonal untuk setiap vektor XY pada garis, dan N2 ortogonal untuk setiap vektor XYZ pada bidang. Nah, perlu diingat bahwa persamaan AX plus BY dan AX plus BY plus CZ ini sama dengan 0 disebut persamaan homogen. Contoh 3 tadi menggambarkan bahwa persamaan homogen dalam 2 atau 3 yang tidak diketahui dapat ditulis dalam bentuk vektor seperti ini. Jadi, N dikali X sama dengan 0, di mana N ini adalah vektor koefisiennya, dan X adalah vektor yang tidak diketahui. Di ruang 2 ini disebut bentuk vektor garis ya, yang melalui titik asal, sedangkan di ruang 3 disebut vektor bidang melalui titik asal. Nah, ini bisa disimbolkan dengan rumus atau persamaan N dot X sama dengan 0. Nah, di sini misalnya jika ada U dan A ya, ini adalah vektor di ruang 2 yang memposisikan sedemikian rupa sehingga titik awal bertepatan pada titik Q. Maka kita dapat membuat dekomposisi sebagai berikut ya. W1 plus W2 itu ya kita lihat yang di A ini ya. Kita lihat di A ini. W1 plus W2 kan W1 plus W2 itu sama dengan W1. W2-nya itu kan sama dengan U min W1. Nah, W2-nya kita substitusi dengan
U min W1. Maka W1 plus W2 itu sama dengan U. Maka vektor U itu diuraikan menjadi jumlah dari dua vektor ortogonal. Ya. Jadi U diuraikan menjadi jumlah dua vektor ortogonal. Suku pertama adalah skalar kelipatan vektor A. Dan yang kedua adalah ortogonal terhadap A. Ada 3 kasus, ini diperlihatkan pada gambar 3 ini ya. Nah, dari gambar tersebut diperoleh sebuah teorema proyeksi ya. Teorema proyeksi ini jika U dan A adalah vektor dalam ruang N, dan jika A itu tidak sama dengan 0, maka U dapat dinyatakan dengan tepat satu cara dalam bentuk U sama dengan W1 plus W2, di mana W1 adalah kelipatan skalar dari A, dan W2 adalah ortogonal terhadap A. Nah, kalau kita lihat vektor W1 dan W2 dalam teorema proyeksi, ini memiliki nama yang terkait ya, di mana vektor W1 disebut proyeksi ortogonal U, ya, W1 disebut proyeksi ortogonal U pada A, atau terkadang komponen vektor dari U sepanjang A. Ini bisa dua nama, komponen vektor dari U sepanjang A. Dan vektor W2 disebut komponen vektor U ortogonal terhadap A. Oke. Nah, vektor W1 dilambangkan dengan simbol proj AU gini ya. Proyektor maksudnya proyektor vektor U sepanjang A, dan hal ini mengikuti rumus bahwa W2, maka W2 sama dengan U dikurangi proyektor AU ya. Karena tadi kan U sama dengan W1 plus W2, sedangkan W1-nya adalah proj AU ya. W1-nya proj AU, maka W2-nya sama dengan U dikurangi dengan proj AU. Nah, singkatnya, proj AU ini adalah komponen vektor U sepanjang A. Itu rumusnya adalah U dot A dibagi dengan norm A kuadrat dikali dengan A. Nah, sedangkan yang bawahnya untuk W2 ini adalah komponen vektor U ortogonal terhadap A. Itu adalah, sehingga kalau kita substitusikan, maka U dikurangi dengan proyektor A ini tadi kita tuliskan di sini. Nah, kita lihat contoh di sini ya. Contoh 4 ini adalah proyeksi ortogonal pada garis. Kita disuruh menentukan proyeksi ortogonal dari vektor E1 ini vektor E1 ini sama dengan 1,0, dan E2 ini adalah 0,1, pada garis L yang membentuk sudut dengan sumbu X positif di ruang 2. Berarti ini sumbu L-nya. Nah, maka kita disuruh menentukan proyeksi ortogonalnya. Nah, berarti yang kita cari apa? Kita lihat di sini, ya seperti diilustrasikan pada gambar 4, ya gambar ini. A di sini sama dengan cos theta, sin theta, ya. Ini adalah vektor satuan sepanjang garis L. Ini vektor satuannya ini. Itu A sama dengan cos theta di sin theta. Jadi masalah pertama kita adalah mencari proyeksi ortogonal dari E1 sepanjang A. Nah, proyeksi ortogonal E1 sepanjang A berarti proyeksi E1A ya. Proyeksi E1A itu sama dengan E1 dikali A dibagi dengan norm A kuadrat dikali dengan A. Ini maka sama dengan hasilnya adalah cos theta kuadrat cos kuadrat theta, sin theta cos theta. Oke.
Kemudian, oh iya, di sini kan menggunakan rumus ini. Nah, ini kita mencari normnya dulu. Norm A itu sama dengan A tadi kan cos theta sin theta, maka norm A sama dengan akar cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1, ketemu 1. Kemudian E, E1 dot A itu berarti sama dengan 1,0 dikali dengan cos theta sin theta, hasilnya adalah cos theta. Nah, dari ini kita masukkan ke dalam rumus proyeksi AE1 sehingga diperoleh E dot A itu tadi cos theta ya, ini maka ini sama dengan cos theta, kemudian dikali dengan A-nya adalah cos theta, sin theta, dibagi dengan norm A kuadrat, normnya adalah 1, maka dibagi 1 kuadrat, kan? Maka tetap aja 1, maka sama dengan hasilnya adalah cos kuadrat theta, sin theta, cos theta. Kemudian demikian juga kita juga cari untuk yang proyeksi ortogonal E2 sepanjang A, kita masukkan, hasilnya ketemu adalah ini. Nah, ini adalah proyeksi ortogonal dari vektor E1 dan E2. Nah, kemudian di sini untuk contoh yang kelima ya, komponen vektor U sepanjang A itu diperoleh U-nya adalah 2, 1, 3, kemudian A-nya 4, 1, 2. Temukan komponen vektor U di sepanjang A dan komponen vektor U ortogonal ke A. Jadi tadi kita mencari proch UA dan juga mencari U min proch UA ya tadi ya. Maka solusinya adalah kita hitung dulu U dot A-nya dulu. Vektor U dot A sama dengan 15. Kemudian norm A kuadratnya ketemu 21. Sehingga komponen vektor U di sepanjang A ini atau bisa dibilang proch AU ya, itu sama dengan UA dibagi dengan norm A kuadrat dikali A ya. Sama dengan 15 dibagi 21 dikali dengan norm A. Maka ketemu hasilnya adalah 20/7 minus 5/7, 10/7. Kemudian komponen vektor U ortogonal A adalah U dikurangi dengan proch AU. Enggak, U-nya tadi 2, 1, 3. Sorry, ini minus 1. Ini minus 1 ya. Sehingga U di sini adalah 2 minus 1,3 dikurangi dengan 20/7 dan seterusnya. Ketemu hasilnya adalah ini. Nah, sebagai pemeriksaan ya untuk memverifikasi bahwa vektor U, proch AU, dan A ini tegak lurus dengan menunjukkan bahwa hasil kali titik kedua vektor itu adalah 0. Oke, berarti untuk menunjukkan ini berarti kita harus mengalihkan U min proch AU ini ya dikali dengan A. Ini sama dengan 0 ya. Hasil kali titiknya nanti harus sama dengan 0. Oke. Nah, di sini terkadang kita akan lebih tertarik pada norm komponen vektor U sepanjang A ya daripada di komponen vektor itu sendiri. Dan rumus untuk norm ini dapat diturunkan sebagai berikut. Jadi proch U ini kalau misalnya kita jabarkan ya. U ini kalau kita mencari normnya. Kalau kita mencari normnya maka kita jabarkan seperti ini. Jadi norm dari proch UA itu sama dengan, nah ini kita buka apa ini namanya, normnya ini menjadi nilai determinan cross UA ya bagi dengan ini enggak tahu ini mutlak atau determinan ya. Oke, nanti kita cek aja.
dibagi. Nah, ini jika theta menyatakan sudut antara U dan A, maka U dot A itu sama dengan nom U dikali nom A cos theta. Ya, ini kita sudah pernah punya persamaan ini. Dan dapat ditulis bahwa proc U, nom U, itu sama dengan nom U dikali dengan nilai mutlak dari cos theta. Nah, interpretasi geometris dari hasil ini diberikan pada gambar 5. Ini interpretasinya. Persamaan ini itu bisa dilihat dari gambar 5. Bagaimana cara memperoleh persamaan. Nah, dalam bagian 3.2 ini telah bahas bahwa banyak teorema tentang vektor di ruang 2, ruang 3, ini juga berlaku di ruang N. Contoh lainnya adalah generalisasi dari teorema Pitagoras ya. Kalian ingat kalau teorema Pitagoras itu berarti sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, ya kan? Nah, ini sama, berarti untuk teorema Pitagoras di sini berarti sama dengan nom dari A plus V kuadrat sama dengan nom U kuadrat ditambah nom V kuadrat. Nah, sebagai contoh di sini ya, kita bisa menunjukkan bahwa UV ortogonal itu dengan menggunakan teorema Pitagoras, yaitu membuktikan bahwa nom U plus V kuadrat itu sama dengan nom U kuadrat plus nom V kuadrat. Sehingga kita cari sendiri-sendiri. U plus V dulu kita cari, kemudian kita cari nomnya kuadratnya berapa. Kemudian untuk nom U kuadrat sendiri kita hitung, nom V kuadrat kita hitung, kemudian kita lihat hasilnya. U plus V kuadrat hasilnya 36. 36 ini sama dengan 30 ditambah dengan 6. Sehingga terbukti bahwa vektor U dan vektor B ini ortogonal. Dibuktikan dengan metode teorema Pitagoras. Nah, kemudian ini akan ditunjukkan bagaimana proyeksi ortogonal dapat digunakan untuk menyelesaikan 3 masalah, yaitu masalah 1, menentukan jarak antara titik dan garis di ruang 2, menentukan jarak dan titik antara titik dan bidang di ruang 3, menentukan jarak antara dua bidang sejajar di ruang 3. Nah, ini semua bisa kita hitung dengan teorema 334. Di ruang 2, jarak atau D ini antara titik P0, X0, Y0, dan garis AX, BY, dan C itu adalah dengan menggunakan persamaan D sama dengan nilai mutlak dari AX0 plus BY0 plus C, dan untuk N di ruang 3 itu adalah seperti ini. Oke. Nah, ini adalah maksud dimutlakan ya. Jadi nilainya kalau misalnya negatif dimutlakan menjadi positif. Jadi ini ada contohnya. Nih, kita disuruh menentukan jarak atau D ya antara titik 1, min 4, dan min 3, dan bidangnya adalah 3X min 3Y plus 6Z sama dengan min 1. Karena ini adalah rumus jarak dengan persamaan garis dan bidang ya. Pertama kita tulis ulang persamaan dari bidang tersebut dengan persamaan yang sama dengan 0. Maka yang ruas kanan minus 1 kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 2x min 3 plus 6z plus 0 sama dengan, plus 1 sama dengan 0. Maka kemudian kita menggunakan rumus jarak antara titik dan bidangnya. Ini seperti ini. Ya kan, tadi rumusnya apa? A dikali X0 plus Y dikali Y0 plus CZ0 plus D. Sehingga A dikali X0 ya, A dikali X0. X0-nya adalah ini berarti 2 dikali dengan 1 minus 3 dikali minus 4 plus 6 dikali minus 3 ditambah 1 dibagi dengan akar
A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, itu berarti A, B, C-nya adalah ini ya. 2 kuadrat min 3 kuadrat plus 6 kuadrat. Sehingga diperoleh nilai mutlak minus 3 adalah 3. Maka didapatkan jarak antara titik dan bidangnya adalah 3/7. Nah, ini kalau misalnya kita mencari jarak antara dua bidang yang sejajar ya, berarti ada bidang 1, bidang 2, kedua bidang sejajar karena normalnya adalah 1, 2, min 2, 2, 4, min 2, ini adalah vektor paralel ya, karena ini adalah perkalian dengan skalar, yaitu dikalikan 2. Tentukan jarak antara dua bidang ini. Nah, untuk mencari jarak di antara dua bidang dapat dipilih sembarang titik di salah satu bidangnya dan hitung jaraknya ke bidang lainnya. Jadi misalnya dengan menetapkan Y sama dengan Z sama dengan 0 di persamaan yang dua ini ya, maka diperoleh P0-nya adalah P0-nya adalah 3,0, maka jarak antara P0-nya dan bidang 2x plus 4y min 4 sama dengan 7 adalah, kita masukkan ini ya, dalam formula ini tadi, maka diperoleh hasilnya adalah 1/6. Oke, ini tadi untuk materi mengenai ortogonalitas. Ada beberapa contoh juga di dalamnya, silahkan dipelajari. Jika masih ada yang kurang paham, silahkan disimak kembali dan diulang kembali videonya. Baik, sekian, terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.